Halo, ketemu lagi dengan Rojali, orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, bukan pula motivator, dan bukan pula anak koruptor. Teman-teman Rojali, tadi ketika habis mandi sambil sedikit baca-baca di medsos, ada sebuah hal yang menarik, yaitu ketika ada sebuah perkiraan sebesar 300 triliun yang diketemukan dalam sebuah instansi. Itu berita yang pertama. Berita kedua, ketiga, keempat tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan, balik lagi, penganiayaan. Bagaimana seseorang yang berumur 20 tahun menganggap dirinya anak orang kaya yang mampu berbuat banyak, baik buruk maupun perbuatan yang baik, tidak masalah buat orang kaya. Mungkin dalam prinsipnya orang kaya itu bebas. Sementara bapaknya dianggap tidak sesuai dengan kepatutan karena flexing juga. Fakta yang kedua, flexing tidak dilakukan hanya oleh generasi anak muda atau Gen Z, tetapi juga dilakukan oleh yang tua-tua itu. Hal itu sebetulnya cukup menarik. Rojali teringat ketika Rojali masih muda dulu, walaupun sekarang masih muda, tapi mudah-mudahan setelah lepas SMA, tentu saja masing-masing ada yang tetap tinggal di kota tempat kita lahir, di kota kelahiran, tetapi banyak juga yang merantau untuk berkuliah. Dan setelah kuliah, tentu saja masing-masing mengejar kehidupannya, baik dalam karir maupun menjadi wirausaha. Yang menarik adalah, ini ketika Rojali di Jakarta ya, setiap kali ada reuni, awalnya Rojali senang gitu, ketemu teman-teman lama, meminta maaf atas perbuatan-perbuatan nakal dulu, gitu ya. Tetapi ternyata dalam reuni itu, nggak setiap reuni ya, ini hanya satu kasus, di mana masing-masing sibuk menceritakan dan menunjukkan keberhasilannya, yang namanya flexing ini. Ada sebetulnya seorang yang Rojali anggap sahabat ketika SMA, hidupnya sederhana, tapi ketika bekerja dan mulai bekerja di Jakarta, dan mulai sukses mungkin loh ya, jadi belagu. Seolah-olah orang metropolitan punya banyak hal. Ya sih, banyak hal. Baik penghasilan maupun utang. Nah, permasalahannya setelah itu mulai nampak betul bahwa yang dipuja-puja adalah seseorang yang memang secara materi kaya. Rumahnya sangat mewah, mobilnya luar biasa mewah. Ini selalu diundang dalam pertemuan-pertemuan dalam reuni ataupun kegiatan-kegiatan non-reuni tapi masih berkaitan dengan teman-teman yang semasa SMA. Semua mengeluh-elukan. Di grup alumni pun sedemikian. Satu dengan yang lain membanggakan, bahkan memflexingkan apa yang telah dicapai oleh si
anak ini. Anak ini sebetulnya bekerja sebagai pegawai rakyat. Jadi kalau kekayaannya sedemikian rupa, rumahnya super mewah, kendaraannya luar biasa, dan kegemarannya memang flexing terbatas gitu. Flexing di antara teman-temannya gitu. Tetapi tetap dipuja-puja, dielu-elukan, dihormati secara berlebihan. Artinya, kalau si orang tua tadi flexing terhadap apa yang dia miliki, ternyata yang dikejar adalah sebuah penghormatan dan pengelu-eluan dari kerabat atau teman-temannya. Padahal kalau bukan wirausaha, maka tanpa mengecilkan penghasilan dari pegawai rakyat itu, ya gimana ya? Asalnya dari mana ya? Kalau ngomong warisan ya Rojali tahu. Orang tuanya ya bukan orang kaya gitu. Itu dari satu. Yang kedua juga ada orang lain yang juga dielu-elukan. Juga pegawai rakyat. Sehingga Rojali enek sendiri gitu. Rojali jijik sendiri gitu. Mengapa orang-orang yang menerima sebuah pendidikan di sebuah sekolah favorit masa SMA di kota Rojali ternyata justru mengelu-elukan kekayaan yang tidak masuk akal didapat kalau hanya dari gaji halalnya saja. Akhirnya Rojali keluar dari grup itu. Dan mungkin lebih dari 10 tahun kali ya. Itu lebih dari itu. Rojali enggan untuk bertemu atau diundang-undang lagi dalam setiap reuni. Di sisi lain, ada seorang pegawai rakyat yang ketika SMA, dia naik sepeda butut. Mengapa? Karena paginya dia masih harus ngantar langganan koran. Jadi dia loper koran, penjual koran, dan juga mengantarkan susu ke rumah-rumah tertentu. Karena dia ngantar susu pakai sepeda. Anaknya pinter-pinter banget? Tidak. Sederhana? Iya. Baik? Secara normatif? Iya. Dan sekarang dia menjadi seorang diplomat yang mungkin sudah berkeliling di dunia ini. Itulah kesuksesannya. Tidak pernah sombong. Tidak pernah memamerkan. Bahkan ke teman-temannya sendiri pada waktu reuni. Dia dengan rendah hati menyapa dengan sangat santun. Menganggukkan kepala, menangkupkan tangan kepada teman-temannya. Menjabat dengan hangat. Tetapi si diplomat ini tidak pernah dielu-elukan dalam perbincangan dalam grup maupun dalam reuni-reuni tertentu. Sehingga adalah tepat buat Rojali ketika mending gue gak bergaul dengan kayak begituan daripada terseret dan ikut serta dalam budaya kemunafikan. Jadi Rojali paham, bukan membela ya, si Rafael Alun atau anaknya yang masih muda yang menonjol-nonjolkan, memamer-mamerkan apa yang dia punya secara berlebihan. Apa? Penghormatan palsu dan dielu-elukan secara munafik. Teman-teman Rojali, mari kita berhenti untuk mengelu-elukan si kaya. Mari kita mengajak satu dengan yang lain untuk menambah sikap
rendah hati, menghormati tanpa sebuah misi, dan memperhatikan satu dengan yang lain yang kekurangan. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.